Jadi tuduhan-tuduhan radikalisme ini menurut saya itu kejam, keji. Udah stop itu. Karena kalau nggak saya bayangkan di Republik ini orang-orang baik akan hilang, tetapi hanya pempitnah yang kemudian kita pelihara. Yang kedua, kalau tadi dari secara hukum, yang kedua memang ada unsur kecurigaan yang bisa kita lihat secara politis. Kenapa? Karena tes wawasan kebangsaan ini seakan-akan dipaksakan, ya. Kalau kita paham pembentukan ini kan keluarnya dari peraturan komisioner KPK. Katakanlah misalnya Novel Baswedan, karena misalnya salah satu dituduh, dia ini lulusan AKABRI loh. Dia ketika dia memilih mengundurkan diri dari kepolisian, masuk kepada KPK sebagai independen, kemudian mereka diseleksi orang-orang yang terbaik, dan dalam proses perjalanan tiba-tiba dituduh radikal. Menurut saya, ini bukan karakter Pancasilais menurut saya. Ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Geger, ternyata pegawai KPK yang tidak lolos tes kebangsaan sedang menangani kasus korupsi bansos. Di antara 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK, ada beberapa nama Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Supradiono. Dalam diskusi daring, polemik MNC Trijaya bertajuk Dramaturgi KPK pada hari Sabtu 8 Mei. Menurut Giri, total ada 9 Kasatgas KPK yang tidak lolos TWK untuk proses peralihan status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Hampir semua Kasatgas yang berasal dari KPK, 7 Kasatgas penyidikan dan 2 Kasatgas di penyelidikan juga bagian dari 75 itu tadi. Giri sendiri adalah salah satu pegawai yang ikut tidak lolos TWK tersebut. Selain dirinya ada nama penyidik Novel Baswedan, penyidik Ambarita Damani, dan penyelidik Rizwin. Kemudian ada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antara Komisi dan Instansi, Suyanarko, Kepala Bagian Perencanaan dan juga Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Heri Murianto, dan seluruh pengurus inti dari wadah pegawai, dan ada beberapa orang yang memang kita sudah cukup kenal baik. Giri juga bahkan menyebut pegawai KPK yang tidak lolos tes kasus-kasus korupsi seperti korupsi bansos serta korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa penyidik sebetulnya sedang menangani kasus-kasus yang besar. Giri memberikan contoh seperti penyidik Andre Nainggolan yang sedang menangani kasus korupsi terkait dengan bansos. Lalu Novel Baswedan yang tengah menangani kasus korupsi di KKP. Saya yakin dengan common sense yang ada dari 9 Kasatgas yang ada pasti membahayakan kelangsungan dari penanganan kasus itu. Informasi soal nama-nama pegawai KPK yang tidak lolos itu Giri dapatkan lewat perbincangan informal. Ia menyebut sampai saat ini pimpinan KPK belum membuat pengumuman resmi daftar nama pegawai yang tidak lolos TWK. Secara formal belum, tetapi sudah dibuka dan diperlihatkan pada pegawai. Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan kecurigaannya tidak lulusnya 75 pegawai lembaga anti rasuah tersebut. Abraham Samad mengatakan ada skenario untuk bersih-bersih sejak revisi Undang-Undang KPK yang sah pada 2019. Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan 75 orang ini. Kenapa ada dugaan begitu? Karena saya tahu persis bahwa 75 orang itu dikenal tanpa kompromi memberantas korupsi. Tanpa pandang bulu, orang-orang yang kita harapkan masih bisa menjaga marwah KPK. Ia mengaku yakin pegawai-pegawai yang tidak lolos TWK adalah orang yang berintegritas dan tidak mau berkompromi dengan koruptor. Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka semua ini disingkirkan. Apakah masih ada OTT sekelas menteri? Apakah masih ada OTT yang mencengangkan? Apakah masih ada pemberantasan korupsi yang kita harapkan bila mereka semua tidak ada? Imbu Abraham Samad. Seperti diketahui, 75 pegawai KPK ini adalah sebagian dari 1.351 orang yang ikut dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sampai saat ini, KPK juga belum membuka daftar orang-orang yang tidak lolos. Kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung tinggi hormati penegak hukum, hormati HAM, karena kalau kami umumkan tentu akan berdampak pada anak, istri, keluarga, cucu di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara kerja seperti itu.
kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam jumpa pers Rabu 5 Mei. Selain itu, Bang Iut juga membocorkan info A1 KPK yang mau telusuri aliran dana besar ke buzzer RP selama 7 tahun. Makanya mereka harus diamputasi. KPK sedang menjadi sorotan publik di mana sebanyak 75 pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan Undang-Undang KPK yang baru. Nasib mereka apakah akan dipecat? KPK masih menunggu keputusan Kemenpan RB. Selain penyidik senior KPK Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tidak lolos yang akan diberhentikan dari KPK diantaranya Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Heri Muryanto, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Giri Suprabdiotno, kemudian seluruh Kasatgas dan internal KPK, pengurus inti WP, serta puluhan pegawai KPK yang berintegritas. Hal tersebut berdasarkan informasi yang beredar dari kalangan wartawan. Kenapa terjadi gonjang-ganjing di KPK? Aktivis buruh non-muslim Bang Iut dari akun Twitternya menyampaikan info A1. Gue nggak tahan juga share info A1 ini sejak lama. KPK diamputasi oleh rezim dan dibully beringas oleh buzzer RP karena ada kesungguhan KPK mau telusuri aliran dana besar ke buzzer RP selama 7 tahun ini. Itulah kenapa rezim buzzer RP ini begitu bernafsu menghabisi KPK. Kata Bang Iut dari akun Twitternya @kafiradikalis pada hari Kamis 6 Mei. Mantan Ketua KPK Abraham Samad juga sedih 75 pegawai KPK terancam dipecat karena tidak lolos TWK. Informasi adanya 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk alih status menjadi ASN menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Ini sangat menyedihkan, ujar Abraham Samad saat menjadi narasumber dalam diskusi daring polemik bertajuk Dramaturgi KPK pada Sabtu 8 Mei. Abraham Samad mengaku kenal persis integritas pegawai KPK tersebut. Menurutnya para pegawai KPK itu bukan tipikal yang kompromis dalam hal pemberantasan korupsi. Karena saya tahu, 75 orang ini adalah orang-orang yang tanpa kompromi melakukan pemberantasan korupsi. Orang tanpa pandang bulu, orang-orang ini yang masih kita harapkan menjaga marwah KPK. Atas dasar itu, Abraham Samad menduga 75 pegawai KPK yang tidak lolos oleh TWK dan juga terancam dipecat adalah upaya bagian dari menyingkirkan insan-insan KPK yang masih memiliki integritas. Apakah ini memang ditujukan memang untuk menyingkirkan orang-orang ini dengan tujuan menyingkirkan orang-orang mereka seperti ini? Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya 75 orang ini benar-benar harus meninggalkan KPK, karena pada akhirnya 75 orang yang meninggalkan KPK, maka KPK tidak akan seperti dulu lagi. KPK kehilangan marwah pemberantasan korupsinya. Demikian Abraham Samad menambahkan.